Perkenalkan, nama saya Heni Suryani dengan NIM 8575799519. Pada penelitian kali ini, saya akan mengamati mengenai ekosistem darat, yaitu buatan, yaitu saya akan memberikan contoh mengenai sawah. Di balik pemandangan indah dan tenang ini, tersembunyi sebuah dunia yang penuh dengan interaksi dan dinamika yang luar biasa. Inilah sawah, salah satu ekosistem darat buatan yang paling akrab dengan kehidupan kita. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, apa saja komponen yang membentuk ekosistem ini? Bagaimana hubungan rumput, padi, belalang, katak, dan cacing tanah di dalamnya? Dan yang paling penting, bagaimana peran kita sebagai manusia dalam menjaga keseimbangannya? Sebagai ekosistem buatan, sawah sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan terutama pangan. Namun, di dalamnya terjalin sesuatu jejaring makanan yang kompleks antara komponen biotik dan abiotik. Setiap hamparan sawah adalah sebuah cerita tentang simbiosis mutualisme antara manusia dan alam. Manusia menyediakan lahan dan air, alam merespon dengan menghidupi ribuan makhluk hidup di dalamnya. Pada pengamatan kali ini mengenai ekosistem darat, yaitu ekosistem buatan, yang saya akan memberikan contoh mengenai sawah, terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik yang terdapat pada sawah yaitu ada beberapa komponen. Komponen abiotik yang terdapat dalam sawah yang pertama adalah air. Ini adalah komponen paling vital. Sawah tidak akan ada tanpa air. Yang kedua ada tanah dan lumpur. Tanah sawah bukan sekedar tempat menancapnya padi. Lumpur yang subur adalah gudang makanan dan tempat hidup bagi mikroorganisme dan cacing tanah yang menguraikan material organik. Dan yang ketiga ada batuan dan mineral. Batuan yang lapuk melepaskan partikel mineral ke dalam tanah. Mineral seperti silika sangat penting untuk memperkuat batang padi agar tidak mudah rebah. Dan yang selanjutnya ada cahaya matahari sebagai sumber energi utama bagi seluruh ekosistem. Lalu udara dan angin sebagai bahan baku utama untuk fotosintesis padi dan juga membantu dalam penyerbukan dan mengatur kelembapan. Dan yang terakhir ada suhu. Suhu sangat mempengaruhi laju proses biologis. Suhu yang hangat umumnya ideal untuk pertumbuhan padi dan aktivitas organisme lain. Dan ada komponen biotik, yaitu komponen biotik pada sawah terdiri dari konsumen dan produsen. Contoh dari konsumen itu seperti tikus, serangga, katak, ular, ikan-ikan kecil, keong, serta pengurai seperti bakteri dan jamur. Dan ada produsen yaitu tumbuhan seperti padi, rumput, kangkung, ilalang, dan sebagainya. Setelah melakukan eksplorasi dan pengamatan langsung, saya dapat menyimpulkan beberapa hal penting tentang ekosistem sawah sebagai ekosistem darat buatan. Sawah dengan jelas menunjukkan interaksi erat antara komponen biotik dan abiotik, seperti cahaya matahari, air, dan tanah yang subur menjadi fondasi bagi padi untuk tumbuh, yang kemudian menopang seluruh rantai makanan dari belalang hingga ke ular. Untuk ekosistem darat buatan yang saya ambil yaitu sawah, saya dapat menyimpulkan terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik meliputi tumbuhan rumput seperti kangkung, padi, lalu hewan yaitu seperti keong, ikan, burung, seperti itu. Dan yang kedua, terdapat komponen abiotik meliputi tanah, air, udara, dan cahaya matahari.